Jateng Pintar dan fitur yang lain yang merupakan produk-produk dari BPTIK yang akan disampaikan oleh Pak Yusuf, namun jamnya sedikit berbeda. Kalau di hari Senin nanti kita mulai, hari ini mulai jam 13, hari Selasa besok mulai jam 13, hari Rabu nanti Pak Yusuf akan mulai pukul 9 Bapak Ibu. Dan itu waktunya mungkin 1,5 jam nanti akan Bapak Ibu ikuti di hari Rabu. Jadi saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu untuk webinar kali ini hari Senin nanti dengan Pak Dwi itu akan dilaksanakan mulai pukul 13, hari Selasa nanti mulai pukul 13, hari Rabu akan mulai pukul 9. Nah, tentu nanti akan saya sampaikan juga di grup agar Bapak Ibu tidak tidak ada nanti lupa dan yang lain dalam mengikuti pelaksanaan hari ini. Sebelum memulai kegiatan ini tentu Bapak Ibu kita akan mulai dulu dengan doa agar kegiatan ini lancar. Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan lancar mengikuti kegiatan ini, semoga sampai selesai dan kita mendapatkan manfaat dari webinar kali ini. Untuk doa saya persilahkan. Doa selesai. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Tentu kita akan langsung untuk membahas bagaimana sih sebenarnya video pembelajaran, karena banyak sekali sekarang guru-guru yang jadi YouTuber ya Pak Dwi ya. Bahkan guru-guru yang jadi tentu banyak sekali nih artis-artis YouTube nih, pasti dari Bapak Ibu guru sekalian peserta ini sudah banyak juga. Dan tentunya kita akan sharing bersama nih Pak Dwi dan juga saya. Perkenalkan, nama saya Keli Ian Pradana. Saya akan menemani Bapak Ibu sebagai moderator dan Pak Dwi Kasyanto sebagai narasumber yang akan menyampaikan materi tentang video pembelajaran. Tentu Bapak Ibu tidak usah sungkan nanti untuk bertanya, akan ada sesi untuk bertanya, ataupun kalau di tengah ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Untuk setiap harinya akan ada presensi, namun presensi juga bisa diisi nanti Bapak Ibu setelah kegiatan juga bisa nanti juga Bapak Ibu mendapatkan rekamannya, agar nanti di rekaman itu Bapak Ibu bisa melihat ulang, misalnya ada sinyal yang terganggu, sinyal yang kurang baik ataupun terlewat. Baik, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita akan mendengarkan paparan dari Pak Dwi Kasyanto. Monggo Pak Dwi. Terima kasih Pak Keli. Assalamualaikum Bapak Ibu. Ya, ini suatu hal yang luar biasa nih Bapak Ibu, di mana saya bisa dalam satu frame sama Duta Rumah Belajar Pak Keli. itu bagi saya suatu hal yang luar biasa sekali Bapak Ibu. Dan apalagi ini sekarang kita belajar bersama dengan Bapak Guru hebat yang luar biasa saya kira. Karena apa? Karena terus ingin belajar ya, terus ingin menambah ilmunya gitu nggih Pak Keli. Halo? Apakah suara saya sudah jelas ya, Pak? Sudah jelas ya? Jelas Pak suaranya. Oke, ya. Ya. Jadi nanti kita akan belajar, endingnya adalah kita belajar membuat video ya, video pembelajaran Bapak Ibu. Ya, mungkin juga dari sekian Bapak Ibu itu sudah terbiasa, guys. Itu boleh jadi seperti itu, terbiasa, dan di sini nanti kita bisa saling mengisi kalau ada yang kurang gitu, guys. Bisa saling mengisi, monggo. Ya, jadi kalau misalkan ada usulan, monggo. Lebih-lebih kalau Bapak Ibu SMK dari SMK yang memiliki suatu jurusan DKV atau multimedia, itu luar biasa itu nanti. Karena memang setiap harinya cuma ngutak-ngutak itu aja. Ya, jadi kalau SMK Bapak Ibu itu ada DKV-nya, ada multimedianya, itu sudah mungkin nanti saya belajar sama Bapak Ibu aja. Itu Pak Kli. Jadi nanti mungkin ada dari Bapak Ibu yang apa itu namanya, yang dari DKV, jurusan DKV itu sudah kita malah justru minta petunjuknya nanti. Itu Bapak Ibu. Jadi nanti kita belajar bersama. Dan kembali seperti yang saya katakan tadi ya, kita benar-benar luar biasa didampingi oleh Pak Keli sebagai Duta Rumah Belajar 2019 ya Pak.
Ya. Jadi saya dulu tuh ikut daftar tapi tidak sampai level lanjut Pak. Cuma awal-awal saja. Nggak kuat saya di rumah belajar. Oke Bapak Ibu, eh, mungkin kita buat semacam kesepakatan Pak Klik. Nanti kita sampai jam berapa gitu, karena nanti mungkin khususnya ibu-ibu harus masak untuk persiapan buka puasa. Berapa, jam 3 atau jam berapa? Monggo Bapak Ibu, mau usul jam berapa kita selesai? Halo. Iya Pak, jam 3 saja. Oke, siap. Jam 3 nggih. Jam 3 Pak. Siap nggih. Jadi nanti yang ibu-ibu biar siap masak gitu Bapak Ibu. Oke, sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan, walaupun tadi sudah disinggung oleh Pak Klik ya. Nama saya Dwi Kasiyanta ya. Kalau Bapak Ibu nanti di Facebook atau di YouTube atau apa, nama saya sudah sedikit saya geser, yaitu Kasiyanta DK. Kasiyanta DK, sebenarnya DK itu ya tadi itu dari Dwi Kasiyanta juga. Tapi karena anak-anak biasanya manggil kan berdasarkan mapel ya, mapel dengan kode inisial guru. Jadi terbiasa dipanggil Pak DK gitu ya. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu menemui saya di Facebook atau apa, lah itu nama saya di Facebook atau di Twitter atau di apalah YouTube atau di map ya Bapak Ibu, di Google Map saya juga lumayan lumayan juga eksis di situ. Oke, saya dari Surakarta Bapak Ibu, dari SMK Negeri 1 Surakarta. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah ke Surakarta ya, monggo main di Surakarta, itu banyak warung, banyak kulinernya di sana. Apalagi dengan rumahnya Pak Jokowi, mestinya semua udah tahu di mana Surakarta itu. Itu sekilas untuk perkenalannya. Kita langsung aja ke media, ke bahas kita tentang video Bapak Ibu. Mohon izin untuk share dulu. Jadi sebenarnya materi ini juga bukan dari saya Bapak Ibu ya, karena terus terang terus terang dengan waktu yang mepet seperti ini, untuk persiapan seperti ini ya sangat repot ya Pak Klik. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat contoh video ya, contoh videonya di rumah belajar lah. Nanti apalagi Pak Klik sudah menguasai banget itu ya, contoh videonya di rumah belajar. Dan modul ini Bapak Ibu, modul ini sudah pernah saya sudah juga saya share di Google Classroom, tapi mungkin masih draft ya, masih draft mungkin itu ya. Jadi untuk saat ini Bapak Ibu, untuk saat ini model pembelajaran video itu saya kira sudah umum Bapak Ibu, sudah umum dalam pengertian di mana kita 2 tahun ini mengalami suatu perubahan besar di dalam dunia pendidikan. Itu ya Bapak Ibu. Mengapa? Karena kita tidak bisa langsung berhadapan dengan anak-anak ya di kelas. Nah, kita dipaksa dengan adanya pandemi untuk mengadakan suatu pembelajaran yang pakai HP, pakai laptop gitu ya. Itu. Nah, dan sedikit istilahnya berbagi pengalaman nih Bapak Ibu. Saya itu mengajar, bidang saya itu matematika ya. Matematika itu beda dengan pelajaran yang lain ya, beda dengan pelajaran yang lain. Mengapa? Karena matematika itu tidak cukup menghafal rumus, tetapi bagaimana proses untuk mengerjakan itu harus diberitahu. Nah, otomatis bagaimana saya bisa mengajari anak suatu proses. Nah, terus itu saya buat video ya, saya buat video.
Jadi ada beberapa mapel yang itu memang butuh anak itu butuh visual, ya, butuh benar-benar diwujudkan nampak, tidak hanya sebagai catatan-catatan Bapak Ibu, ya, sebagai catatan-catatan. Bentar ya, saya mau lihat materi saya dulu. Ya. Oke, yang tadi Bapak Ibu bisa lihat di mana itu di Google Classroom. Mungkin Pak Kli bisa minta tolong kalau itu masih belum belum di-share, bisa di-sharekan Pak. Sepertinya belum di-share itu. Untuk classroom-nya ya Pak ya? Iya, sepertinya belum di-share itu. Ya, ini Bapak Ibu, kreasi media video pembelajaran ya. Modulnya juga sudah ada Bapak Ibu. Modulnya sudah ada di situ di Classroom, yaitu apa? Media video pembelajaran sebagai media belajar peserta didik. Ya. Video pembelajaran adalah suatu media video yang dirancang secara sistematik dengan berpedoman pada kurikulum yang sudah kita tentukan, sudah berlaku Bapak Ibu, ya. Dan dengan adanya video ini diharapkan apa? Kan menarik ya. Video itu menarik, ya. Kalau menarik itu minat belajar anak itu semakin tinggi, ya. Tidak malah justru semakin malas atau apa ya. Ya, mungkin itu yang menjadi tantangan di awal itu biasanya apa? Biasanya kita bagaimana mempersiapkan itu. Bagaimana mempersiapkan itu? Seperti saya itu hampir setiap minggu itu kan materinya berubah itu ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana di awal itu misalkan dari Sabtu hari Minggu itu saya mempersiapkan videonya untuk minggu ke depannya. Ya, untuk minggu ke depannya itu. Jadi bagaimana saya harus mempersiapkan. Nah, jadi ini yang menjadi kendala saya adalah apa? Antara waktu, antara materi harus disampaikan gitu. Tapi kalau misalkan saya hanya memberikan suatu catatan itu, saya kira untuk anak-anak itu tidak jelas. Ya, bahkan diterangkan aja tidak jelas. Diterangkan langsung aja secara PT tidak jelas, apalagi hanya diberi catatan. Tetapi dengan adanya video, dan video itu kita upload di YouTube atau kita upload di yang lain, itu anak-anak kan bisa memutar terus, ya, memutar terus. Ya, jadi gitu. Dan saat ini di sekolah saya sudah mulai PTM Bapak Ibu, sudah mulai PTM, dan video tetap saya buat, ya, video tetap saya buat setiap materi setiap minggu gitu. Nah, di mana anak-anak bisa mempelajari di rumah kalau memang waktu belajar di kelas itu tidak bisa atau belum paham, itu enggak? Nah itu, jadi di sini ada beberapa yang harus kita perhatikan Bapak Ibu, ya. Jadi dengan video pembelajaran kita bisa memungkinkan adanya animasi, rekayasa, kita rekayasa, ya. Dan video itu adalah menampilkan gambar yang bergerak dan bersuara, ya, mempersingkat proses, misalnya proses penyemaian padi hingga panen, ya, mungkin diolah lagi itu. Jadi video itu bisa menyingkat suatu proses, menyingkat waktu, ya, dengan anak-anak bisa melihat prosesnya, bisa melihat bagaimana dari padi terus dibuat bibit, benih gitu ya Bapak Ibu, ya. Dan juga mampu menampilkan benda yang sangat tidak mungkin ke dalam kelas karena terlalu besar, terlalu kecil, terlalu abstrak dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah, itu fungsi video Bapak Ibu, ya. Fungsi video seperti itu. Dan untuk saat ini kita bisa mencari berbagai sumber, ya, berbagai sumber itu ada, ya, ada. Misal kita mau planet, oke. Planet kita juga bisa kita cari di internet dan kita bisa membuat videonya juga. Ya, nah, sekarang fakta tentang waktu video, ya. Rata-rata 10 video terpopuler yakni 4 menit sampai 10 detik, 20 detik, ya. Video yang berdurasi 9 menit, 15 detik dan tersingkat hanya 42 detik. Ya.
itu nggih. Nah itu, jadi ini sepertinya apa ya, sekarang itu kan banyak aplikasi-aplikasi yang menampilkan video pendek seperti TikTok gitu, seperti YouTube. Mulai tahun kemarin itu sudah memberikan video short, ya, video yang hanya 1 menit. Terus IG juga belum lama juga menampilkan reel, ya, dimana itu hanya 1 menit itu, ya, itu. Jadi memang apa ya, seperti YouTube, seperti IG itu mencari peluang-peluang di mana itu saling bersaing untuk mendapatkan netizen sebanyak-banyaknya, gitu. Nah, pada bulan Januari 2019, durasi rata-rata video online berada di angka 4,4 menit. Nah, ini biasanya untuk lagu-lagu ya Bapak Ibu. Untuk lagu itu kan satu lagu sekitar segini. Ya, satu lagu sekitar segini. Tuh biasanya lagu-lagu itu sekitar itu. Tapi kalau video pembelajaran biasanya lebih dari 5 menit. Walaupun ada yang cuma 1 menit gitu ya. 1 menit. Jadi kalau misalkan 1 menit itu, kalau untuk matematika itu hanya satu soal, bahas satu soal. Jadi saya mencoba untuk membuat video yang saya masukkan di TikTok itu, ya itu 1 menit itu hanya untuk satu soal untuk membahas satu soal aja. Itu kalau kita ingin membuat yang singkat. Jadi istilahnya antara waktu dengan materi kita sesuaikan, ya, kita sesuaikan. Apakah dengan waktu yang 1 menit, 2 menit, 3 menit sampai 10 menit katakan, materinya apa? Itu paling tidak kita harus sudah merancang ya Bapak Ibu. Ya, nanti ada materi tersendiri untuk merancang itu Bapak Ibu. Ya, jadi itu. Jadi sebelum kita membuat video, mestinya kita punya materinya apa, nanti yang tampilkan apa, itu sudah ada di angan-angan Bapak Ibu. Ya, jadi itu untuk menentukan waktunya. Waktu untuk menentukan materi untuk menentukan waktu. Itu nggih. Ya, jadi memang harus benar-benar dipersiapkan. Ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu apa ya, karena waktu nggih mendesak, seperti saya itu kadang-kadang hanya butuh waktu 1 hari untuk membuat video materi, ya. Materi itu tidak ada waktu untuk ngedit, tidak waktu untuk macam-macam. Kenapa? Waktunya mepet sekali. Hari Senin harus sudah saya ajarkan, harus ada upload, sementara Minggu masih sibuk. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi antara waktu, materi itu harus disesuaikan. Nah, sekarang pembuatan video pembelajaran, merancang video pembelajaran. Ini ya. Jadi seperti tadi, kita harus merancang, kita harus memperkirakan antara waktu dengan materinya. Tahap praproduksi akan menentukan keberhasilan pada tahap selanjutnya. Tapi ini merupakan perencanaan dari kegiatan selanjutnya dan hasil yang akan dicapai. Ya. Ini seringkali ketika kita buat video, ya, mungkin yang sering buat video itu tidak langsung jadi satu kali, ya. Saya tuh kadang-kadang merekam sampai 1-2 kali, ya. Sampai saya mendapatkan, oh ini paling pas. Yang penting karena saya ingin menyampaikan materi, bagaimana materi saya itu pas, ya. Nah, tapi ketika tidak pas atau mungkin salah di tengah jalan, nah kembali lagi seperti itu, ya. Yang kedua adalah produksi video pembelajaran, ya. Ini adalah merupakan salah satu tahapan penting dalam pembuatan video pembelajaran. Tahap ini merupakan kegiatan mengeksekusi naskah untuk diwujudkan menjadi sebuah produk audio visual yang menarik. Jadi sebelumnya kita sudah punya naskah, kita sudah mempersiapkan materi, ya, dan materi ini kita wujudkan, ya, dalam bentuk video, ya, kita lakukan dalam bentuk video. Nah, setelah video jadi, yang ketiga adalah kita harus melakukan mungkin edit gitu, ya, yaitu pasca produksi pembelajaran. Tahap ini merupakan tahapan terakhir dalam proses membuat video pembelajaran. Nah, ini ada beberapa langkah. Yang paling adalah editing Bapak Ibu, ya, editing. Dan ini nanti kita akan menggunakan aplikasi
KineMaster ya Bapak Ibu. Jadi tidak terlalu rumit karena memang apa ya, kita tidak membuat video seperti untuk film ya, untuk film di bioskop, tapi memang kita lebih menekankan bagaimana kita membuat video, materi tersampaikan ya, terus nanti sesuai dengan ketentuan-ketentuan nantinya. Itu ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana merancang video pembelajaran Bapak Ibu ya. Nah, ini ya, yang pertama itu adalah menentukan ide ya, menentukan ide, menyusun garis besar isi media, menyusun materi media, jabaran materi media, penyusun naskah dan pengajian naskah. Itu Bapak Ibu ya. Jadi paling tidak kita harus tahu nanti isinya itu apa, yang mau kita masukkan di video itu apa, itu harus sudah tahu ya. Idenya itu apa, garis besarnya itu apa ya, penyusunan jabaran materi ya, itu Bapak Ibu. Oke, kita mungkin tidak terlalu jelimet ya Bapak Ibu, karena modul sudah ada ya, nanti Bapak Ibu sudah bisa mempelajari lagi ya. Ini dari Pak Duta, Pak Kapten. Nah, sekarang yang kedua adalah produksi video pembelajaran Bapak Ibu. Nah, sudah memproduksi video pembelajaran. Nanti yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu ya, jadi kita hanya fokus pakai HP, smartphone Bapak Ibu. Jadi memang untuk target ini kita belajar, kita menggunakan apa yang ada ya. Dan saya kira kalau HP itu kan hampir semua kita sudah menjadi kebutuhan itu ya. Bukan hal yang mewah lagi, tapi memang benar-benar kebutuhan ya. Absen pakai HP ya. Absen kalau HP-nya tidak terlalu bagus juga nggak bisa absen. Saya bilang gitu. Makanya dari Bapak Ibu itu sekarang HP-nya bagus-bagus, karena apa? Ya, itu salah satunya untuk absen. Kalau HP-nya tidak bagus kadang sulit nyantol gitu nggih Bapak Ibu. Ya. Ya. Nah, di dalam mengambil suatu gambar Bapak Ibu, ya, itu harus kita lihat sisi yang baiknya itu di mana gitu loh. Ya, kita harus mencari sisi-sisi yang baik itu di mana, terus meletakkan sinar cahaya itu dari mana, dari arah mana, itu harus tahu Bapak Ibu. Apalagi kalau nanti Bapak Ibu pakai ini nggih, green screen ini, layar hijau seperti ini ya, layar hijau seperti ini, bagaimana agar bayangan itu tidak nantinya tidak nampak itu loh Bapak Ibu. Karena apa? Nanti ketika kita pakai green screen ini terus kita edit, itu akan hilang menjadi latar belakang yang kita inginkan ya. Yang hijau akan hilang menjadi gambar yang kita inginkan. Tapi kalau itu ada bayangan, itu akan sedikit terganggu Bapak Ibu. Itu nggih, akan sedikit terganggu. Maka dari sisi mana agar tidak terjadi bayangan, itu benar-benar harus diperhatikan. Nah, terus mengambil dari sudut mana itu juga harus diperhatikan Bapak Ibu. Nah, itu saya kira Bapak Ibu yang hobinya potret memotret, saya kira ini bukan hal yang asing ya Bapak Ibu. Karena apa ya, setiap hari seperti itu, setiap hari bermain seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus kadang-kadang kita butuh yang kita tonjolkan gitu. Nah, jadi langsung di shot ya. Saya di shot. Kalau matematika kadang-kadang setelah kita mengambil gambar secara keseluruhan, terus kita shot ke bagian soal misalkan seperti itu nggih. Nah, itu adalah bagaimana membuat video pembelajaran dengan syutingnya. Tapi nanti Bapak Ibu cukup pakai HP aja, tidak masalah ya. Karena apa? Editnya nanti juga pakai HP. Ya, editnya juga nanti pakai HP. Itu Bapak Ibu. Nah, ini saya kira teknik dasar pengambilan gambar. Nanti kalau pakai HP saya kira tidak terlalu rumit Bapak Ibu. Ya, memang ada beberapa cara mengambil gambar ya. Ya, nanti kita akan lihat contoh di rumah belajar ya. Karena rumah belajar kan memang videonya video media pembelajaran. Nah, video materi isinya seperti itu. Ya, nah, ini juga
Ini tadi bagaimana cara ambil gambar ya Bapak Ibu, mengambil gambar. Terus sekarang pasca produksi video pembelajaran. Nah, setelah video ini udah jadi Bapak Ibu, nah kita mulai mengolah gambar maupun suaranya ya pasca produksi video pembelajaran. Oke, dengan ini ya. Tapi nanti kita akan melihat langsung, akan melihat dengan ini master Bapak Ibu. Jadi hari ini mungkin kita sebatas teori-teori ya Pak Keli, tapi untuk besok kita full ke bagaimana mengeditnya itu ya. Jadi ada misalnya kita ingin menambahkan background ya, latar suara, nah itu bagaimana agar background kita itu tidak mendominan dari suara kita. Nah itu harus kita mainkan juga, terus bagaimana kita menambah aset yang itu mendukung materi kita ya, mendukung materi kita. Misalkan kalau kita ingin menerangkan tentang tentang laut, berarti kita tampilkan laut gitu nggih Bapak Ibu. Nah mungkin backsoundnya juga narasinya juga kita perhitungkan itu juga tuh ya. Nanti seperti ini Bapak Ibu ya, untuk mengeditnya. Jadi harus ada persiapan benar-benar, nanti yang dimunculkan itu harus benar-benar dipersiapkan sebelum produksinya. Nah kalau persiapan produksi itu sudah siap, produksinya lancar, editnya juga nanti tidak terlalu repot ya, enak itu Bapak Ibu. Nah terus ini ada nanti juga ada di aplikasi KineMaster itu juga nanti ada bagaimana agar gambar kita itu sedikit bergerak animasi. Bergeraknya bukan bergerak, iya memang video itu kan bergerak, tapi bagaimana itu muncul dari atas, muncul dari bawah, muncul dari samping. Nah itu ada gerakan animasi seperti itu Bapak Ibu. Itu seperti itu. Terus nanti juga biasanya kalau kita membuat membuat backsound gitu kan itu kan dari awal sampai akhir ya. Bagaimana di akhir itu backsoundnya itu melembut sampai hilang, tidak dari awal sampai akhir sama terus gitu. Nah itu kita juga bisa memainkan seperti itu Bapak Ibu ya, kita buat melembut gitu biasanya gitu ya. Terus juga nanti kalau misalkan Bapak Ibu ingin membuat lebih menarik ya, dari satu misalkan saya misalkan bahas soal 5 soal. Nah antara pergantian soal 1 dengan soal 2 itu ada semacam animasi transisi. Nah bagaimana itu nanti ada Bapak Ibu. Nah itu jadi lebih menarik, tidak monoton Bapak Ibu. Itu ya ini saya kira hanya tip dan trik Bapak Ibu ya, tip dan trik. Nanti Bapak Ibu mencari aset itu adalah bisa gambar ya, bisa suara ya, suara yang nanti kita kita pakai. Karena kalau kita lihat di YouTube Bapak Ibu, kalau kita lihat di YouTube itu suara itu sangat pegang peranan dalam satu video. Sebagai contoh gini, kalau kita lihat YouTube yang itu lucu gitu ya, kalau di situ tidak ada suara apa-apa, yaitu penonton tidak tergerak untuk lucu juga. Jadi biasanya kan kalau kita lihat YouTube gitu ya, YouTube yang lucu itu mesti di akhirnya ada orang tertawa, ada orang yang ngakak-ngakak atau apa itu ya. Itu jadi dengan begitu akan lebih hidup ya, gitu, seperti itu ya. Itu jadi benar-benar Bapak Ibu nanti bisa mempersiapkan nanti dalam video itu apa aja yang ada ya. Kalau gambar apa aja yang ada ya. Kalau backsound apa aja yang ada ya. Nah itu juga harus dipersiapkan itu Bapak Ibu ya.
Untuk transisi tadi sudah trik-triknya. Oke. Nah, nanti kita akan menggunakan Bapak Ibu KineMaster. Ya, apa itu KineMaster? Yaitu merupakan aplikasi HP ya yang dirancang dengan Android Bapak Ibu. Ya, dirancang dengan Android. Dan di situ kita bisa mengedit video yang kita buat juga dengan HP ya. Jadi kita nanti buat video pakai HP, terus kita editnya pakai KineMaster di HP juga ya. Jadi kalau Bapak Ibu belum ada di HP-nya, ya, mungkin nanti bisa melihat Play Store, terus dilihat atau dicari KineMaster Bapak Ibu. Ya, tuh. Nah, mungkin kalau yang pro mungkin Bapak Ibu harus membayar ya, tapi yang free itu juga sudah bagus. Cuma nanti kalau yang free itu di pojok kanan atas itu ada tulisannya. Watermarknya ada gitu loh. Itu ya, itu nanti muncul watermarknya. Itu kalau yang free Bapak Ibu. Tapi untuk ngedit sudah bagus Bapak Ibu. Nah, kalau Camtasia saya kira kita nggak bahas karena memang kita tidak belajar Camtasia. Jadi kita khususnya memang kita harus memanfaatkan dengan HP kita, smartphone Bapak Ibu. Itu dulu mungkin ada yang ditanyakan. Yang jelas modul ada di Classroom Bapak Ibu. Ya, sepertinya Pak Kli juga sudah nge-share ya Bapak Ibu. Oke. Baik, mungkin di sesi awal ini itu penjelasan dari Pak Dwi Kasyanto. Terima kasih banyak Pak, sangat jelas sekali tentang video pembelajaran. Mungkin silakan kepada Bapak Ibu apabila yang mau bertanya monggo boleh untuk langsung menyampaikan tentang video pembelajarannya, atau misalnya mau sharing bagaimana pelaksanaan pembuatan video pembelajaran yang pernah Bapak Ibu lakukan, ada kendala atau yang lain mungkin bisa kita share atau bisa saling berbagi tips bagaimana untuk membuat sebuah video pembelajaran yang efektif tentunya. Karena banyak sekali video pembelajaran yang sekarang ada, namun kalau anak-anak menyimak tuh di skip aja Pak. Banyak sekali yang seperti itu. Makanya di awal tadi Pak Dwi menyampaikan ada durasi tertentu ya Pak ya. Iya. Silakan Bapak Ibu, monggo. Boleh langsung membuka mic-nya atau menuliskan di kolom komentar. Atau juga mungkin ini belum pertanyaan Pak. Nanti baru kalau ada tugas baru bertanya banyak. Oh, iya. Betul sekali Pak. Biasanya kayak gitu. Mungkin sebelum bertanya ini saja Pak, mungkin ada Bapak Ibu di sini yang sudah pernah membuat video pembelajaran, boleh tulis di kolom komentar Pak, supaya nanti kita juga bisa saling share. Silakan Bapak Ibu yang sudah pernah membuat video pembelajaran, atau yang mau berbagi konten YouTube-nya juga boleh loh. Ini kita saling share di sini supaya kita bisa saling berikan input satu dengan yang lain. Silakan boleh sambil share, monggo Bapak Ibu, kami tunggu. Belum nanti tentu dilanjutkan kembali dengan Pak Dwi. Ya. Moga mungkin ada Bapak Ibu yang ingin berbagi ya, kita berbagi gitu. Nanti kalau ada yang share kita subscribe ya Pak. Ya. Share YouTube-nya wah ini langsung kita subscribe nanti. Wah ini kalau Pak Kli mesti sudah banyak ini. Pak Kli kan sudah jago buat video. Sama saja Pak. Kalau saya itu buat video karena kebutuhan Pak, untuk ngajar aja. Bu Nurjana, monggo Bu Nurjana. Jadi terima kasih Pak atas waktunya. Jadi untuk kedepannya kegiatan ini pembuatan videonya harus menggunakan aplikasi KineMaster ya Pak. Soalnya saya biasanya ketika ngedit video saya lebih prefer ke Filmora. Boleh saya pakai Filmora atau harus tetap belajar KineMaster terlebih dahulu? Itu pertama. Yang kedua ya Pak. Maaf, pertanyaan nggak apa-apa nggak Pak? Iya. Kan biasanya kita kalau bikin video share di YouTube
anak-anak kita healing itu kan kapanpun waktunya. Tapi kalau kita mau bikin di story Instagram pembelajaran seperti itu ataupun story WhatsApp, kira-kira waktu yang efektif untuk kita share pukul berapa deh Pak? Terima kasih. Ya, untuk materi diklat ini Bu Nurjana, memang kita belajar Kine Master. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah pakai aplikasi lain dan belajar ini kan berarti kan tambah ilmu. Iya toh, tapi kalau cuma belajarnya itu saja kan tidak tambah ilmu gitu, Pak Kli. Jadi memang itu malah nilai plus bagi Ibu karena Ibu bisa nambah ilmu yang lain gitu ya. Dan ini sangat sederhana dan anak-anak pun saya kira juga mudah mempelajari gitu loh ya. Nah itu. Terus kalau yang upload ya mungkin nanti Pak Klik bisa nambahi yang upload ya. Upload itu saya tuh kadang-kadang belajar dari YouTube yang lain ya, YouTube yang lain ya. Ini YouTube yang lain dalam kondisi ya, dalam pengertian YouTube umum ya, bukan untuk video pembelajaran. Itu biasanya YouTube yang sudah memiliki apa itu sub banyak, dia itu menentukan hari dan jam yang sudah ditentukan. Mengapa? Karena kalau sudah ditentukan hari dan jam yang sudah ditentukan, maka yang langganan, yang sub, yang membunyikan lonceng itu akan tahu, oh jam-jam ini akan upload video ya, seperti itu. Jadi seperti untuk lagu-lagu atau untuk lawaan itu biasanya dia memiliki jam-jam yang itu untuk mengingatkan bagi subnya itu untuk oh jam ini dia akan mengupload itu. Tapi kan secara prinsip itu kan hanya berdasarkan apa ya, survei aja, dan masing-masing YouTube itu dia kan punya analisis ya, punya analisis gimana jam-jam di mana hari apa saat padat, hari apa sepi. Kalau YouTube saya, karena YouTube saya itu kebanyakan media pembelajaran, nah itu biasanya ya jam-jam seperti jam-jam jam-jam ngajar, jam-jam belajar. Karena apa? Isinya itu. Isinya itu gitu. Jadi karena isinya materi tentang belajar, otomatis jam-jam yang sering banyak dilihat adalah jam di mana anak-anak juga butuh belajar itu. Apalagi karena ini adalah video pembelajaran materi saya, otomatis saat saya ngajar pasti rame. Itu Ibu ya, itu ya. Terus untuk TikTok saya juga belajar buat TikTok tuh memang dibatasi biasanya kan 1 menit ya, walaupun sekarang ada yang lebih 1 menit ya, tapi biasanya 1 menit ya. YouTube juga video short itu juga hanya 1 menit, IG juga 1 menit ya, IG juga 1 menit ya. Itu kalau untuk materi pembelajaran kita harus menyesuaikan ya, harus menyesuaikan kalau 1 menit itu untuk apa gitu ya, 1 menit itu untuk apa, untuk belajar apa anak-anak gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan di sini ya, di sini Bapak Ibu ya. Mungkin bisa saya contoh ya, bisa saya bagi contoh. Ini mungkin saya tidak melihat dari sisi baik tidaknya, tapi saya lihat lebih ke materi ya Bapak Ibu, lebih ke materinya. Bentar. Belum sampai ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah contoh video short saya 1 menit hanya membahas 1 soal. Nggih, hanya membahas ini 1 soal. Nah, ingin memecahkan masalah faktorial tidak bisa dan angka-angkanya kelihatan. Ya, ini dan ini pun hanya pakai HP ya Bapak Ibu. Jadi karena apa? Karena itu tadi seperti kita kan tidak apa ya, tidak seperti yang artis yang memang itu untuk mencari uang ya. Kalau seperti
kalau ini kan bagaimana materi tersampaikan ke anak. Masalah nanti dapat uang atau apa mungkin itu nanti ya, nanti. Nah, ini hanya 1 menit untuk satu Catatan soal besar Bapak sekali, Ibu ya, dan untuk kalau satu ini soal. diuraikan Ya, sangat TikTok. panjang sekali. Nah, Tapi itu. bagaimana kita mengerjakan seperti saya? Tapi saya akan mengeluarkan. Jadi sebenarnya TikTok itu sekarang kan sudah banyak diminati oleh anak-anak kita. Ya, yang kebanyakan itu untuk apa ya? Materi pendidikan masih sangat kecil sekali. Nah, di mana kita bisa memasukkan materi itu ke TikTok ya. Jadi anak-anak tidak hanya TikTok hanya untuk joget-joget saja ya, tapi bagaimana TikTok itu bisa untuk belajar juga gitu loh ya. Masukkan itu. Itu nggih Bu Nurjana. Monggo. Baik, baik, terima kasih Pak Dwi. Jadi mungkin itu memang strategi ya Pak ya. Iya, Jadi betul. salah satu kalau untuk kayak gitu merupakan salah satu strategi. Mungkin bisa menambahkan untuk TikTok nih. Saya Iya. baru-baru ini meriset juga beberapa TikTok kalau pakai apa namanya pakai analogi. Iya. Ini saya juga baru membangun TikTok nih ya. Iya, betul. Jadi untuk TikTok itu biasanya hari Senin itu kalau Ibu tadi bertanya ini jam berapa nih lebih efektif gitu ya. Jadi kalau dari Senin itu kan orang masih kerjanya itu nggak begitu maksimal, jadi nggak banyak. Biasanya masih kurang full gitu ya. Kalau untuk kerja itu masih banyak, makanya banyak pegang HP itu biasanya cocok jam 11 sampai jam 1 itu waktu yang cocok untuk kita posting. Tapi kalau misalnya hari Selasa biasanya udah menyelesaikan yang sudah disiapkan hari Senin nih. Biasanya Selasa itu padat sehingga jam 14 sampai jam 16 itu cocok. Itu pakai analogi ini ya, pakai analogi aja ya. Terus hari Rabu itu sama hari Selasa, hari Kamis itu udah mulai weekend. Karena kalau 5 hari kerja udah mulai weekend itu mulai kembali ke jam 11 sampai jam 13. Hari Jumat itu juga biasanya jam-jam 11-an dan tergantung kontennya. Kalau konten pendidikan biasanya di weekday ini lebih apa namanya lebih cocok ya Bapak Ibu. Kalau biasanya kalau pendidikan tuh kalau waktu masuk itu banyak penontonnya, kalau libur juga libur penontonnya. Betul. Itu yang ini seperti itu. Kalau channel pendidikan tuh kalau masuk ada yang nonton. Kalau udah libur seperti itu benar juga. Ya, oke. Terima kasih. Ya, itu. Jadi memang harus tahu materi kita apa gitu loh. Kalau TikTok isinya seperti tadi yang saya ngajar, saya beri satu soal itu ramenya saat anak belajar jam 6, jam 7 sore itu. Jadi tidak untuk hiburan. Jadi anak-anak mencari memang untuk mencari belajar itu. Jadi sekarang itu kita harus hati-hati juga ya. Misalnya kita memberi soal 10 ya, memberi soal 10. Ya, kita menulis soal sampai soal kelima, anak-anak sudah bisa menjawab soal nomor 1, 2, 3, 4. Mengapa? Karena dia mencari di internet. Kita nulis soal belum selesai, anak-anak sudah rampung mengerjakan. Karena media itu banyak sekali di internet itu loh Bapak Ibu. Ya itu, jadi benar-benar video ini sangat membantu sekali. Ya, ini sangat membantu dan sedikit mengurangi anak-anak itu lari ke video yang lain gitu loh, biar videonya ke pendidikan yang memang dibutuhkan itu Bu Nurjana. Ada yang lain? Kalau nggak ada kita lanjut bagaimana mengkonsep video. Terima kasih Pak. Oke. Monggo bisa dilanjut. Oke ya Bapak Ibu. Jadi sebelum kita melakukan syuting ya Bapak Ibu, nah kita harus merancang nanti isinya apa gitu ya. Nanti isinya apa, terus nanti gambarnya apa gitu harus kita rancang ya. Itu namanya storyline ya. Ya itu tuh ya. Coba akan saya munculkan, akan saya beri contoh juga. Ini juga dari Pak Kapten ini. Bentar. Storyline saya mana? Bentar ya Pak. Bapak Ibu.
Oh, bukan ini Bapak Ibu, bentar. Nah, ini Bapak Ibu. Oke, jadi sebelum kita melakukan syuting Bapak Ibu, kita membuat naskah video. Ya, kita membuat naskah video. Biar apa? Biar waktu kita di depan kamera itu sudah siap apa yang mau kita katakan. Ya, apa yang mau kita katakan, isinya apa itu harus ada. Nah, walaupun itu dalam kondisi yang mepet seperti saya yang sering membuat video mepet, itu paling tidak saya harus pegang kertas. Nanti itu setelah ini, langkah-langkahnya ada. Ya, langkah-langkahnya ada. Kalau saya tidak pegang kertas, langkah-langkahnya itu akan kacau. Jadi akan apa ya, mumet gitu loh. Mumet. Jadi nanti setelah ini apa ya gitu. Paling tidak seperti ini Bapak Ibu. Seperti kalau saya bahas soal, sebelum soal saya bahas di video, ya, itu paling tidak soal itu sudah saya kerjakan di kertas. Nah, itu tidak langsung saya kerjakan di dalam video. Paling tidak saya kerjakan di kertas, baru nanti akan saya salin di video. Minimal seperti itu, ya, minimal seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin lebih bagus lagi, maka dibuat naskah video, storyline, Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ya, storyline-nya seperti ini. Bentar, ini kok terlalu besar ini tempat saya. 100 saja. Oke. Ya. Ini Bapak Ibu ya. Jadi kita buat naskahnya apa? Ya, naskah yang mau kita sampaikan apa? Ya, terus kita berapa menit, berapa detik? Ya. Jadi itu ada. Scene pertama, scene kedua itu ada. Ya, itu sekitar berapa menit harus ada. Ada perkiraan. Nanti kalau ada intro itu ada sekitar berapa detik. Intronya berapa detik itu ada. Ya, mungkin kita ingin membuat atau menampilkan logo-logo sekolahan atau nama kita, itu harus juga ada perkiraan berapa detik gitu ya. Ya, berapa detik. Ya, ini. Jadi apa yang mau diucapkan, narasinya apa, terus nanti aset video yang ditampilkan apa, itu sudah ada dan waktunya ada Bapak Ibu. Ya, waktunya ada semua di sini. Ya, jadi benar-benar kita rancang biar nanti siap, ya, siap di depan kamera sudah siap Bapak Ibu. Itu ya. Hanya ini, jadi ada scene pertama, scene kedua dan terusnya, ada video, narasi, aset video, perkiraan durasinya Bapak Ibu seperti ini. Ya. Jadi nanti asetnya yang mau ditampilkan apa? Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingin menampilkan logo, ya kita tampilkan logonya apa nanti setelah apa. Ya, itu kita konsep Bapak Ibu, ya. Kita konsep itu. Jadi ini nggak tahu nanti Bapak Ibu ingin memberikan materi apa, nggak tahu, yang tahu Bapak Ibu. Tapi yang pasti apa ya, nanti yang mau disampaikan, ya, langkah pertama apa itu ada, ya, langkah pertama apa, terus langkah kedua apa, nah itu terus nanti di dalam gambar-gambar yang mau kita tampilkan apa untuk mendukung agar video itu menarik. Ya, setelah itu terus gambar itu tampilannya itu sekitar berapa menit, nah itu ada, ya Bapak Ibu. Nah itu ada tahapan-tahapan seperti ini. Nah, itu adalah untuk membuat naskahnya Bapak Ibu, ya, untuk membuat naskahnya. Ya, jadi kita tidak kalau kita tanpa naskah Bapak Ibu, kalau kita tanpa naskah itu biasanya kita akan mantik di tengah jalan. Saya sering mengalami seperti itu. Kecuali kalau itu secara langsung, ya. Kalau secara langsung itu pun butuh persiapan juga. Ya, di mana tempatnya, ya, terus mungkin agar tidak bising bagaimana itu harus dipersiapkan juga. Walaupun mungkin secara kita tidak menuliskan cara narasinya, ya, video narasi, tapi kalau secara langsung itu benar-benar harus
memperhitungkan tempatnya Bapak Ibu, memperhitungkan tempatnya, memperhitungkan agar apa itu suasana itu enak, ngambil gambarnya itu enak. Itu kalau siaran langsung dengan apa itu dengan kamera Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang kita juga pengen siaran langsung tidak dengan kamera Bapak Ibu, ya dengan StreamYard, ya dengan StreamYard. Jadi itu pun nanti yang mau kita bicarakan di dalam StreamYard itu apa juga harus tahu. Itu juga nanti hasilnya juga video Bapak Ibu. Ya, itu hasilnya juga video. Ya, jadi intinya agar dalam pengambilan video itu bagus, tersusun rapi secara waktu, ya, struktur waktunya itu tersusun rapi Bapak Ibu. Itu memang harus dibuat naskahnya Bapak Ibu. Ya, dibuat naskahnya. Itu nanti setelah ini apa, setelah ini apa, setelah ini apa, itu harus dibuat naskahnya. Ini itu. Nah, tapi ini sebenarnya bagi saya itu sulit. Biasanya gitu Bapak Ibu, orang matematika itu sulit membuat naskah. Ya Pak Keli. Kalau Pak Keli itu mapelnya apa Pak Keli? Saya IPA Pak. IPA. Ya, kalau matematika itu ya tidak semua ya, tapi sebagai besar teman-teman saya itu kalau suruh buat naskah itu sulit sekali. Itu. Oke, kita akan menampilkan Pak, video dari rumah belajar Pak. Baik, monggo Pak. Video rumah belajar. Bisa tampil tempat saya. Atau gini aja. Ini kan Pak Keli sebagai duta rumah belajar, Pak Keli aja yang ngeser. Iya no. Yang kupetan kan Pak Keli tentang rumah belajar. Nah, monggo Pak Keli bisa share video rumah belajar sebagai sampel nanti untuk perbandingan dari Bapak Ibu untuk membuat materi pembelajarannya. Monggo Pak Keli. Baik. Terima kasih Pak Kasianta. Jadi Bapak Ibu, video yang ada di rumah belajar dengan video tentu di YouTube beredar itu banyak karena video yang ada di rumah belajar itu diproduksi oleh Bapak Ibu guru juga. Jadi yang ada di dalamnya di sana itu nanti kita cek. Coba saya tampilkan yang punya saya saja ya Pak ya, misalnya yang ini. Nanti untuk yang lain kita akan coba satu lihat dan saya akan bagaimana cara mencari untuk video di rumah belajar, karena kadang orang masuk rumah belajar itu wah ini mau ngapain itu pusing. Nah ini triknya juga untuk mencari video di rumah belajar contoh. Ini apakah sudah muncul nih Bapak Ibu? Baru proses Pak. Oke, muncul Pak. Sudah ya. Jadi ketika mencari video pembelajaran di rumah belajar itu Bapak Ibu bisa untuk masuk rumah belajar terlebih dahulu, ketik saja rumah belajar, kemudian cari di portalnya. Di sini ada portal rumah belajar. Nah di dalamnya itu video-video itu tersimpan di sumber belajar. Jadi di sini ada di sumber belajar, Bapak Ibu bisa cek nanti dan dicari apakah ada materi yang ada di dalamnya gitu ya. Nah kita bisa cek misalnya nih, kita mau mencari materi pencernaan. Nah jadi kita cari di sini dan di sini banyak sekali video-video tentang pencernaan, bahkan tidak hanya satu. Bapak Ibu bisa cek satu persatu gitu ya, mana yang menurut Bapak Ibu itu wah ini menarik dan yang lain. Nah, silahkan dicek. Misalnya ini punya saya akan coba tampilkan video ya. Stop. Ini bukan iklan ya. Tapi ada hal menarik di sini. Spiderman makan dalam keadaan terbang. Apakah makanan akan keluar? Baik, Anda akan bahas dalam video kali ini. Saya klik pertama rumah belajar, nanti di mana saja, kapan saja, siapa saja.
video kali ini. Let's go. Mengubah makanan yang kurang kasar jadi makanan yang lebih kecil dan halus. Sedangkan proses pencernaan yang yummy adalah proses pencernaan mengubah makanan yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dalam konsumsi. Sehingga dalam sistem pencernaan terdapat organ dan kebijakan yang mendukung Baik, mungkin itu Pak sampelnya Pak. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mencari sendiri apa yang diinginkan, nanti kita bisa cek di sini misalnya. Kita bisa cek di sumber belajar di sini, nanti akan ditemukan misalnya, atau ada yang mau request nih Bapak Ibu di sini. Yang mau request mau cari apa misalnya. Itu tadi ada yang bertanya Pak, apakah ini ngeditnya pakai KineMaster atau bukan? Oh, baik saya hentikan dulu. Kalau untuk editnya saya pakai Camtasia. Camtasia ya. Iya, karena tangan saya itu kok gede-gede, kalau misalnya untuk edit pakai HP itu kadang kurang betul. telaten gitu. Iya betul Pak. Ya itu kalau untuk di HP seperti itu. Iya. Mungkin saya ingin memberikan contoh yang saya edit pakai KineMaster nggih Bapak Ibu. Bentar saya carikan. Ini video yang saya edit pakai KineMaster Bapak Ibu. Ya memang sederhana sekali ya Bapak Ibu, memang sederhana sekali. Beli Pasar Ramadan di mana? Kan ada Bentar. Tokopedia Pasar Ramadan. Ada ribuan pilihan parcel mulai dari 50.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa SMK Negeri Tunggal Surakarta utamanipun kelas kalimas. Anak-anakku sedaya, Ya, jadi ini waktu saya ngambil di sini Bapak Ibu. Buanda ajeng paring Saya ngambil piwulangan ini. melalui pembelajaran Itu jarak jauh. Beneran ya? Saya memakai apa itu namanya? Tembok ya, bukan kain, tapi tembok yang hijau tulang. Tembok yang hijau, terus kita edit. Ya, itu saya edit dengan saya tampilkan dengan background seperti ini Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran ini Untuk musiknya juga saya tambahkan, tapi memang ini kan tidak di mana itu, tidak di tempat yang kedap suara gitu. Jadi ada suara-suara dari luar banyak sekali ini Bapak Ibu. Ya, suara-suara berisik banyak sekali karena memang tidak di ruangan yang khusus untuk perekaman Bapak Ibu. Salah satu karya sastra ingkang dipun anggit ya, ini saya edit pakai KineMaster Bapak Ibu. Itu ajaran Tomo Utomo. Dados Serat Widotomo kuwi karya sastra Jawa kang isine teman-teman. Ya, itu tadi contoh video yang saya buat Bapak Ibu pakai KineMaster. Ya, dan itu hanya cuma pakai HP Bapak Ibu, tidak pakai kamera yang bagus, pakai HP. Ya, itu. Terus mungkin kalau Bapak Ibu pengen lebih bagus suaranya jernih ya mungkin di tempat yang kedap ya. Kedap suara artinya tidak ada suara dari luar itu. Tidak ada suara dari luar. Terus benar-benar ya itu yang memang untuk ruangan yang enggak ada suara yang lain itu Bapak Ibu. Ya. Tapi memang kan nanti kita belajar ya Bapak Ibu, kita belajar membuat video pembelajaran. Ya, video pembelajaran. Jadi saya kira tidak terlalu masalah ya Pak kalau ada berisik-berisik itu. Karena memang belajar ya Bapak Ibu, belajar. Tapi yang penting Bapak Ibu bisa ngedit, bisa merubah latar belakang, bisa menambah tulisan, ya, bisa nambah tulisan,
bisa apa itu, kalau diperhatikan tadi ya Bapak Ibu, itu kan ada gambar orang gitu. Orang itu tidak langsung di depan tapi muncul dari mana itu, dari samping tadi. Walaupun agak cepat ya, dari samping gitu. Ya, itu dibuat seperti itu bisa Bapak Ibu. Bisa. Terus juga bagaimana nanti antara suara backsound itu kita perhitungkan, kita pelankan, ya. Mungkin kalau backsound itu tidak lebih dari 40% Bapak Ibu, biasanya gitu. Tetapi juga tergantung suara utamanya itu keras atau enggak, ya. Kalau suara utamanya itu pelan, untuk backsoundnya bisa kita pelankan lagi. Tapi kalau suara utamanya itu bisa full 100%, ya, itu untuk backsoundnya bisa sekitar 40%, atau kalau lebih 50% nanti malah justru mengganggu. Itu siapa tadi yang tanya? Itu adalah contoh pakai KineMaster Bapak Ibu. Jadi kalau Camtasia itu agak berat ya Pak? Iya. Benar Pak? Iya Pak. Iya. Dia agak berat, jadi Berat. ada beberapa jenisnya gitu. Nanti Bapak Ibu sesuaikan, kalau yang ada film murah ya film murah, dan yang lain sesuaikan. Karena tentu aplikasi video pembelajaran itu bisa dikolaborasikan ya Pak ya. Betul. Bisa pakai Betul. itu digabungkan dengan yang lain. Ini ada pertanyaan Pak. Monggo. Dwi, Ya. adakah contoh pembuatan video mengajar praktek tata busana Pak? Desain busana atau menggambar? Kalau video saya tidak ada, karena Dari Bu In. memang di sekolahan saya tidak ada jurusan tata busana. Tetapi kan intinya kan gini, intinya itu materi yang mau kita sampaikan apa, ya. Misalkan tata busana itu misalkan kalau nggak salah ya, karena di sekolahan saya tidak ada jurusan seperti itu. Misalkan dalam hal potong memotong atau mengukur, itu kan bisa dibuat video Bapak Ibu, ya, dibuat video gitu. Itu jadi kalau misalkan di YouTube itu tidak ada, malah itu kesempatan Bapak Ibu untuk membuat. Iya, untuk membuat itu loh. Itu. Jadi kalau di video saya tidak ada contohnya, tapi sebenarnya yang penting yang mau kita tampilkan apa. Nah, maka kita persiapkan. Nih, kita persiapkan mungkin kalau butuh siswanya kita persiapkan, kalau butuh kainnya kita persiapkan, kalau butuh alat-alat apa kita persiapkan gitu, tidak dadakan seperti itu. Nah, tapi secara prinsip sama sebenarnya, ngambil video kita edit ya. Kalau kita ingin merubah background ya, maka dapat mungkin yang kita buat yang nanti yang utama itu hijau atau warna yang cerah yang lain, tapi yang ngeblok ya, tidak hijau terus ada kuning, ada enggak, tapi yang ngeblok itu, biar nanti kalau kita ingin menghilangkan, ingin mengganti backgroundnya itu mudah. Itu nggak Pak Klik, mungkin Pak Klik bisa nambahi, kalau Pak Klik kan udah jago buat video. Enggak Pak. Secara Jadi kamera. Bapak Ibu bisa melihat referensi ini ya. Kalau tata busana atau jahit itu malah dua segmen nih Pak, pendidikan dan juga umum. Iya, Karena betul. jadi itu menjadi yang baik. Nanti istilahnya tidak semua harus green screen. Nanti kalau Iya, Bapak Ibu betul. bisa seperti liputan, itu juga bagus seperti itu. Iya. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Iya. Jika materi yang kita ajarkan belum ada di sumber belajar, apakah kita harus membuatnya dari nol dengan KineMaster Pak? Monggo Pak. Ya, kan tadi sumber belajar rumah belajar itu kan untuk sampel Bapak Ibu, sampel contoh. Ya, untuk contoh, oh nanti tampilan video seperti ini, ya, gitu Bapak Ibu. Ya itu. Jadi memang malah justru kan kita diminta untuk memperbanyak video pembelajaran. Yang tidak ada malah justru itu yang mau kita buat, harusnya kan gitu, ya itu. Jadi memang seperti rumah belajar saya kira juga masih membutuhkan banyak sumber belajar ya Pak ya. Rumah belajar atau Jateng Pinter atau aplikasi yang lain yang itu modelnya adalah untuk pendidikan
itu kan masih banyak sekali yang itu dibutuhkan untuk menambah sumber belajar. Apalagi dengan aplikasi Merdeka Mengajar, itu masih minim sekali. Nah, itu kan juga butuh, ya, seperti itu. Jadi kita bisa memasukkan video YouTube kita di aplikasi Merdeka Mengajar. Itu saya sudah mencoba untuk 3 video Pak Keli. Tapi mungkin untuk sendiri aja, belum dilihat oleh orang lain. Tapi paling tidak kalau kita ingin mencari apa ya istilahnya ranking pencarian tinggi, itu malah justru yang itu masih jarang. Oke, Bapak Ibu kalau terbiasa melihat analisis YouTube, ya, itu ada aplikasi untuk menganalisa YouTube, ya, tidak langsung di YouTube. Kalau langsung YouTube itu minim sekali. Itu ada aplikasi, kita memasukkan kata kunci, apakah kata kunci itu sering dicari orang dan sudah banyak, itu ada nanti, ya itu. Jadi nanti kalau itu kita mendapatkan kata kunci itu dengan status sangat baik, nah itu berarti itu kesempatan kita pakai kata kunci itu. Artinya apa? Kata kunci itu masih sangat jarang dan banyak dicari orang. Nah, sumber belajar juga gitu. Kalau sumber belajar itu masih minim di YouTube, ya, di YouTube itu malah kesempatan kita untuk menambahkan di YouTube. Itu Pak Keli saya kira. Gitu. Baik Pak. Ini berarti pertanyaannya sudah semua nih. Monggo kalau mau dilanjutkan bisa Pak. Ini sudah dari Bu Endang dan Pak Ahmad Faik sudah terjawab semuanya. Monggo Pak. Oke. Jadi tadi sudah membuat naskah ya, naskah video storyline. Nah, sekarang secara secara alat nih Bapak Ibu, secara alat saya kira kalau Bapak Ibu mau pakai apa yang bagus, pakai kamera, pakai handycam monggo. Tapi saya kira tidak menutup kemungkinan kalau kita hanya pakai HP tidak masalah. Oke. Seperti video saya hanya pakai HP Bapak Ibu, ya. Video saya itu hanya pakai HP. Ya, tidak pakai handycam, tidak pakai yang memang itu untuk apa itu namanya, untuk buat film, tidak. Ini hanya pakai HP Bapak Ibu. Tembang Mocopat, hanya pakai HP dan saya edit pakai HP juga. Ya, saya pakai HP juga. Ya, itu. Monggo mlebet konten pembelajaran tembang Mocopat. Jadi itu, jadi cukup kita pakai yang sehari-hari kita gunakan, ya. Dan sekarang itu kan boleh bilang HP Bapak Ibu sudah bagus-bagus, ya. Sudah 48 megapiksel, sehingga cepat penuh. itu sudah lumayan bagus Bapak Ibu. Nah itu, dan nanti juga kalau apa itu yang resolusinya tinggi juga nanti ngupload maupun ngunduhnya juga terlalu berat Bapak Ibu, ya. Tapi monggo Bapak Ibu mau menggunakan apa, tapi nanti hasil akhirnya adalah Bapak Ibu bisa membuat video pembelajaran seperti itu nggih Pak Keli nanti, ya. Jadi secara alat monggo Bapak Ibu bisa pakai HP, bisa. Kalau kebetulan di sekolahan ada jurusan DKV atau multimedia, ya, bisa menggunakan handycam, ya. Kalau seperti itu mestinya nanti editnya kalau pakai KineMaster malah terlalu berat. Karena kalau pakai handycam otomatis besar sekali itu nanti. Itu Bapak Ibu. Terus selain HP sebagai kamera Bapak Ibu, ya, kalau Bapak Ibu nanti mau buat green screen, ya, Bapak Ibu bisa menyiapkan apa itu namanya kain, ya, green screennya, sebagai green screennya kain yang warna hijau lah. Itu yang umum biasanya hijau, ya. Ini pun sebenarnya di kelas pembuatan film Hollywood aja masih pakai itu green screen, ya, masih pakai kain di belakangnya. Misalkan
mau dibuat di laut. Nah, di laut tapi untuk syutingnya di studio. Nah, itu masih pakai green screen Bapak Ibu ya. Nah, itu. Tapi kalau misalnya kebetulan di sekolahan Bapak Ibu ada tembok yang hijau, pakai aja nggak apa-apa. Cuma nanti bedanya kalau tembok itu nanti ada seperti apa ya, pantulan cahayanya itu. Tapi kalau di kain enggak. Jadi kalau tidak ada ya bisa menggunakan tembok yang hijau. Kalau ada syukur pakai kain ya. Pakai kain seperti itu. Pakai kain yang hijau atau apa itu lebih bagus seperti itu Bapak Ibu. Terus juga selain tadi kamera pakai green screen ya, terus juga Bapak Ibu bisa menyiapkan ya, Bapak Ibu bisa menyiapkan apa itu namanya lampu. Memang kalau butuh lampu Bapak Ibu ya, butuh lampu. Kalaupun Bapak Ibu tidak bisa mencari lampu ya, lampu yang khusus untuk spot itu, nah Bapak Ibu mencari tempat yang itu pencahayaannya itu dari berbagai arah ya. Tidak hanya satu arah gitu. Biasanya kalau di dekat jendela itu hanya satu arah, yaitu dari arah luar jendela itu. Ya, bagaimana agar apa ya? Intinya agar gambar itu jelas dan tidak menimbulkan bayangan. Ya, tidak menimbulkan bayangan di belakangnya. Itu. Ya, itu kalau kita ingin cari tempat. Kalau memang tidak ada lampu, kalau ada lampu sebenarnya kita lebih luas, ya. Di mana arah cahaya, di mana agar tidak menimbulkan bayangan itu bagaimana lampu kita arahkan di mana itu bisa diatur. Tapi kan kita memaklumi tidak semua Bapak Ibu itu dari SMK yang memiliki suatu jurusan multimedia atau DKV atau yang punya studio. Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa memaksimalkan apa yang ada ya, bisa memaksimalkan apa yang ada itu Bapak Ibu. Nah, tapi itu bisa jadi kalau nanti Bapak Ibu tidak ingin merubah background ya, terus di tempat Bapak Ibu ada taman yang bagus ya, untuk kalau itu nanti perkiraan Bapak Ibu akan menghasilkan video yang bagus ya, tidak masalah. Ya tidak masalah itu ya, itu. Tapi kan kalau misalnya Bapak Ibu syuting di kelas tapi ingin tampilannya seperti di gunung, nah boleh ya, itu pakai green screen sehingga nanti kita mencari backgroundnya yang di gunung atau di laut, itu juga bisa Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu sebelum mempersiapkan membuat video minimal tiga sarana prasarana ini ada ya Bapak Ibu. HP pasti ada, HP atau handycam atau apa yang mengambil gambar, terus juga green screen atau tempat yang itu nanti kalau Bapak Ibu menginginkan backgroundnya itu diganti, dan pencahayaan. Kalau memang ada lampu oke. Kalau nggak ada lampu Bapak Ibu harus mempersiapkan mencari tempat yang pencahayaannya itu dia mengganggu kita itu ya. Saya dulu pernah semacam workshop itu Bapak Ibu buat video pembelajaran ya, apa adanya cuma di kelas itu, tapi hasilnya bagus itu loh ya. Karena apa ya, itu bisa memilih tempat yang bagus ya, dengan apa adanya, dengan pencahayaan ya, lampu ruangan ya, pencahayaan lampu ruangan, apalagi HP-nya sekarang udah bagus ya, itu sudah hasilnya sudah bagus ya, dalam berapa jam itu sudah menghasilkan suatu produk. Karena apa? Tapi yaitu sebelum kami workshop itu memang 1-2 hari berikutnya itu diminta peserta itu menyiapkan naskahnya apa, nanti sampaikan apa. Jadi ketika workshop dari peserta sudah tahu nanti mau disampaikan ini tentang ini tahu, sehingga waktu itu 2-3 jam sudah jadi produknya dalam bentuk video ya, langsung diedit sudah jadi produknya Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu yang ingin dipersiapkan. Dan juga Bapak Ibu mungkin juga tidak melulu tidak hanya Bapak Ibu menggunakan kamera, tapi Bapak Ibu
Ibu juga bisa nanti mapel tertentu ya, mapel tertentu itu bisa menggunakan rekam layar, ya, rekam layar Bapak Ibu. Seperti saya sering kadang-kadang malah justru menggunakan rekam layar Pak Keli, ya, ya. Saya kadang-kadang menggunakan rekam layar karena kalau di rumah kan tidak ada papan tulis saya. Saya nggak ada papan tulis, saya hanya menggunakan rekam layar aja, ya, hanya menggunakan rekam layar aja. Itu mungkin saya berikan contoh rekam layar saya. Kita kembali. Ya, ini contoh Bapak Ibu, contoh, tapi nanti Bapak Ibu tugasnya harus tidak rekam layar. Ini saya hanya memberi contoh di mana media pembelajaran tidak harus pakai alat yang pakai kamera ya, pakai kamera gitu, tapi kita bisa menggunakan rekam layar kalau Bapak Ibu pengen, ya tergantung materi. Kalau matematika seperti ini kan bahas yang bahas soal gitu kan enaknya gini Bapak Ibu. Saya sering hanya menggunakan rekam layar aja. Ya, ini. Rekam layar seperti ini. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Rekam layar seperti ini. Jadi apa ya? Saya biasanya kalau waktu-waktu kalau matematika bahas soal-soal cuma gini tok, saya tidak pakai video. Tapi juga kadang-kadang pakai yang tadi, ya, pakai yang tadi. Jadi sederhana sekali. Karena itu tadi mungkin materi saya dengan materinya Pak Keli beda gitu loh. Materi Pak Keli beda. Dan kalau saya lihat, kalau jenengan lihat di YouTube saya itu sangat jarang menampilkan wajah saya. Saya itu tipe orang yang artinya tidak terlalu pede dengan wajah saya. Itu Bapak Ibu. Jadi monggo nanti besok kita sudah mulai praktek ya, edit mengedit. Ya memang hari ini kita fokus pada teori, ya, teori. Paling tidak Bapak Ibu sudah tahu bagaimana memproses suatu video, ya, yaitu persiapan dulu. Kita buat naskah, yang penting itu, ya, buat naskah. Terus kita pada saat pengambilan gambar paling enggak ada kameranya, ada latar belakang kalau memang kita butuh latar belakang yang bagus, dan pencahayaannya harus diperhitungkan, ya. Baru besok kita akan belajar ngedit Bapak Ibu. Kita belajar ngedit untuk videonya itu, dan besok kita akan lebih banyak prakteknya Bapak Ibu. Mungkin Pak Keli mau nambahi, moderator juga boleh loh nambahi. Monggo Pak Keli. Saya kira saya berikan kepada Bapak Ibu untuk bertanya, boleh monggo kalau Bapak Ibu akan bertanya, karena untuk sesi hari ini kita sudah membahas cukup panjang bagaimana video pembelajaran, bagaimana membuat storyline, atau bagaimana melakukan pengambilan gambar yang bagus. Nah, itu sudah dijelaskan sangat gamblang oleh Pak Dwi Kasyanto. Silakan kepada Bapak Ibu apabila ada yang bertanya, boleh. Pastikan Bapak Ibu juga sudah mendownload aplikasi KineMaster ya Bapak Ibu ya. Pastikan nanti di HP-nya sudah mendownload KineMaster. Untuk hasil akhir nanti video pembelajaran, tentu aplikasi video pembelajaran tidak hanya berdiri sendiri. Bahkan kalau membuat video itu kadang pakai KineMaster, digabung di Filmora, disatukan di Camtasia, itu kadang seperti itu. Itu sudah menjadi sesuatu yang biasa, karena kadang mengerjakannya itu tidak cukup pakai satu aplikasi. Kalau misalnya pakai dua dikolaborasikan, itu tidak menutup kemungkinan nanti Bapak Ibu bisa. Intinya untuk pelatihan kali ini kita menambahkan bagaimana menggunakan KineMaster. Kalau Bapak Ibu bisa mengkolaborasikan dengan aplikasi lain, itu tentu sangat lebih baik ya Pak Dwi ya. Iya Pak, betul. Ini saya belajar Pak. Ini saya belajar video saya gabungkan di Canva Pak. Belajar kemarin belajar itu bagus, karena di Canva itu kan banyak banyak template gitu. Iya, asetnya banyak sekali, itu pena itu loh. Itu hanya memang ya karena Canva itu tidak sepenuhnya edit video ya, tapi lumayan bagus kemarin saya buat.
bagus diberi aksesoris itu banyak sekali. Asetnya kan itu kalau Canva. Betul, Pak. Itu jadi Bapak Ibu nanti kalau cuma satu apa itu namanya Bapak Ibu 1 menit itu ya 1 menit itu lebih luas untuk ngeditnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa ngedit di Canva ya, bisa ngedit di Canva, bisa ngedit di KineMaster, dan video 1 menit itu untuk YouTube Short kalau Bapak Ibu bisa trending itu sudah bisa mendapatkan uang Bapak Ibu. Beda dengan kalau video biasa itu harus 1000 subscriber, harus 4.000 jam tayang baru bisa di monetis. Tapi kalau video short enggak, asal itu trending bisa dapat uang. Itu bedanya video short yang itu pun belum semua negara Bapak Ibu. Indonesia salah satunya yang diberi kesempatan untuk menerima sekian dolar untuk video shotnya, karena Indonesia kan termasuk pesaing berat TikTok ya Pak. Indonesia India itu pesaing berat TikTok itu. Itu monggo Bapak Ibu nanti bisa mengembangkan untuk buat videonya. Oke. Baik. Untuk materi tentu kami sudah sampaikan di sudah sampaikan di Google Classroom Pak ya. Tadi sudah saya posting. Bapak Ibu silahkan bisa untuk menyimak di sana, dan presensi juga saya sudah bagikan untuk hari ini, saya bagikan di kolom komentar. Silahkan Bapak Ibu presensi untuk hari ini. Namun untuk link download KineMaster silahkan bisa langsung cari di Play Store saja. Nanti Bapak Ibu bisa cari di Play Store, karena mungkin memang kalau untuk trial itu ada ada watermarknya, tapi watermarknya yang sekarang tuh kecil itu, lumayan lah, nggak begitu besar daripada yang sebelumnya. Tapi kalau Bapak Ibu mau cari dari sumber lain tentu juga ada lah, silahkan boleh cari dari sumber lain, misalnya ada sumber-sumber yang menyediakan KineMaster, silahkan Bapak Ibu bisa cari sendiri untuk mendapatkan aplikasi KineMasternya. Oke, mungkin saya juga akan share satu ya Pak ya, video lagi. Ini saya kombinasikan dengan tadi, keinget nih Pak Dwi bilang Canva gitu kan. Nah itu terus saya keinget nih Bapak Ibu, kalau misalnya nanti mau buat openingnya pakai Canva dan yang lain. Nah ini kebetulan saya memproduksi satu video dengan bantuan Canva dan animasi-animasi sederhana lah. Saya akan share satu lagi. Apakah sudah tertampil nih Pak? Sudah Pak. Nah ya, ini saya coba buat video bahasa Jawa. Ini sebenarnya tugasnya istri saya. Ini saya coba buatkan di video nih Pak. Yeah. Kita simak ya Pak. Assalamualaikum. Panggih malih kalian Bu Aninda wonten ing pelajaran basa Jawa kelas 3. Bocah-bocah, pripun kabare? Padha sehat kabeh ya. Tetap semangat, sinau ing dalem. Dina iki ayo padha bebarengan sinau aksara Jawa. Aksara Jawa iku jenise ana 21 kang diarani legena. Bocah-bocah wis padha ngerti durung? Coba padha dikatekke aksara Jawa iki. Panulising aksara Jawa iku ana ing sak ngisore garis kang ateges manungsa ora kena nara atanan. Baik. Nah, itu salah satu yang saya manfaatkan Bapak Ibu. Perhatikan depannya itu template PowerPoint, template paparannya Canva itu. Yang saya pakai itu template paparannya Canva. Tinggal saya susun dan saya berikan
narasi saja, saya berikan musik-musik saja biar agak seru. Kalau Bapak Ibu juga bisa istilahnya kombinasikan itu Canva dengan KineMaster, saya kira itu juga bisa lah. Misalnya kreativitas Bapak Ibu lah yang di sini karena kita sudah disediakan untuk aset-aset dan yang lain. Seperti itu. Semoga semangat untuk membuat video nih ya, Pak ya. Sampai di akhir nanti. Iya, betul. Silakan kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan. Ini tadi ada yang bertanya, Pak. Jadi yang persiapan besok, hari kedua besok apa nggih harus sudah ada video atau baru membuat storyline? Oke. Mungkin untuk besok Bapak Ibu membuat storyline juga apa-apa, tapi besok mungkin kita belajar untuk mengedit, jadi lebih mendemokan bagaimana mengedit pakai KineMaster. Dan Bapak Ibu kalau misalkan sudah bisa menginstal KineMaster lebih bagus, jadi apa itu artinya nanti mungkin di grup bisa di-share ya Pak untuk aplikasinya. Kebetulan kemarin Pak Jarwo juga melampirkan aplikasinya, tapi saya kurang tahu aplikasinya sudah ada watermarknya atau belum. Kalau di tempat saya sudah nggak ada sih, tempat saya karena sudah lama saya pakai juga. Itu Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan lagi. Kita sepenuhnya besok praktek untuk menggunakan KineMaster. Kalau Bapak Ibu mau apa ya istilahnya, kita sambil made gini sambil praktek juga bagus, otomatis Bapak Ibu harus sudah menyiapkan. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu belum ada pun juga gak masalah, asal nanti sekitar berapa minggu Pak? 2 minggu ya untuk penugasan. Ya sekitar 2 minggu itu Bapak Ibu sudah jadi. Ya sudah jadi untuk videonya itu. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa bisa mencari-cari materi yang akan dibuat videonya, materi Bapak Ibu ngajar apa gitu, terus nanti bisa di rank ya, istilah dirancang ya, materinya apa, isinya apa. Nah, terus mau syuting di mana, alatnya apa, itu bisa ya. Dengan harapan nanti di sini semua dapat sertifikat lulus. Itu Bapak Ibu. Ya itu. Monggo kalau ada yang lain. Adakah pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang lain? Untuk itu sekali lagi ya Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu guru yang bergabung di pelatihan ini sudah masuk di Google Classroom, karena materi dan juga rekaman nanti akan diupload dan juga di-share di Classroom, dan nanti beberapa tentu presensi juga akan ada di Classroom juga, dan pengumpulan tugas nanti Bapak Ibu tentu kita menggunakan Google Classroom. Dan untuk info besok misalnya Bapak Ibu belum sempat untuk syuting, mungkin nanti pulang terus menyiapkan buka gitu ya, nanti kita juga di Google Classroom akan siapkan bahan untuk edit Bapak Ibu. Nanti misalnya mencoba menghilangkan green screen, nanti akan disiapkan bahan-bahannya untuk di-download. Misalnya orang yang sudah udah syuting pakai green screen, nanti Bapak Ibu supaya bisa praktek bersama dengan Pak Dwi Kasihanta besok, kita akan siapkan di Classroom bahan-bahannya untuk edit Bapak Ibu guru sekalian, agar nanti bisa langsung digunakan meskipun tidak video sendiri, paling tidak sudah mencoba bagaimana memakai green screen-nya di KineMaster, bagaimana memasang video. Jadi kita akan berikan bahannya di Classroom agar Bapak Ibu juga bisa mempraktekannya bersama-sama. Siap. Seperti itu. Mungkin tidak ada pertanyaan kembali Bapak Ibu untuk hari ini. Kalau saya kira cukup, adakah pesan dari Pak Dwi Kasihanta untuk besok kembali? Iya, mungkin cuma itu Pak, yang penting itu kita harus banyak latihan Pak. Jadi karena ini kan modelnya praktek aplikasi. Ya, semakin banyak kita menggunakan, nanti akan semakin menguasai. Ya, seperti itu. Seperti kita itu kalau belajar kan, apalagi sekarang itu yang namanya aplikasi banyak sekali ya, aplikasi banyak sekali. Kalau kita nanti sering dilakukan ya akan lama-lama akan hafal,
fitur-fiturnya. Tapi kalau hanya waktu di kelas saja ya setelah itu lupa itu. Ini Bu Santi angkat tangan Pak kali. Bu Santi. Ya, Silakan, Bu Santi. Pak mau tanya Pak, untuk KenMaster sendiri yang harus diinstal itu nanti pakai KenMaster yang Pro 2020 atau yang 2021 atau yang mana Pak? Otomatis kalau Pro kan harus membayar Ibu. Monggo itu yang penting pakai KenMaster yang mana. Kalau yang Pro otomatis Ibu harus membayar. Mestinya kalau lebih terkini, lebih lengkap fiturnya. Jadi tidak ada ketentuan pakai versi berapa. Toh nanti yang menggunakan juga Bapak Ibu sendiri. Ya, misalkan kalau versi saya sebenarnya versi yang cukup lama sih itu. Jadi monggo nanti terserah Bapak Ibu mau menggunakan versi yang mana, terserah. Tapi kalau Bapak Ibu nanti di dalam di dalam menginstal itu milih yang Pro, pasti nanti disuruh membayar atau membayarnya pakai kode gitu biasanya. Pakai itu Bu, biasanya gitu. Tapi kalau tidak pengen membayar berarti ya pakai yang free. Itu Bu Santi. Oke. Sampun itu. Oke. Ya, siap Bu Santi. Baik. Sudah cukup ya, Bu Santi ya. Baik, terima kasih. Bu Santi, terima kasih Pak Dwi, terima kasih Bapak Ibu guru sekalian. Saya kira untuk hari ini kita cukupkan sekian tentang istilahnya kita adalah awal gitu ya, tentang pembuka bagaimana video pembelajaran itu dibuat. Nanti Bapak Ibu yang belum masuk di Google Classroom bisa japri ke WA ke Pak Dwi ataupun saya. Nanti kita akan masukkan di Google Classroom-nya agar nanti Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan ini tentunya dengan baik dan selesai dan juga menghasilkan karya nanti yang bermanfaat untuk anak-anak. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk siang hari ini kita sudah menyelesaikan untuk hari yang pertama. Terima kasih Pak Dwi. Semoga bermanfaat untuk campaign yang pertama dan kita akan ketemu lagi di besok di jam yang sama di pukul 13 ya Pak ya? Ya, siap. Nah, di waktu yang sama semoga nanti Bapak Ibu bisa mengikuti semua dan kita akan bertemu lagi besok. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Tentunya kita akan sama-sama belajar dan tidak bukan karya-karya kita ini untuk anak didik kita bersama. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, waalaikumsalam. Mungkin kita bisa bersama terlebih dahulu nih Bapak Ibu nih. Monggo foto bersama dulu. Nah, foto. Kalau belum kan bahaya ini. Monggo kameranya dibuka. Nah, semuanya dibuka ya Bapak Ibu ya. Nah, dirapikan dulu. Monggo kameranya di on kan, di foto. Nah, ini yang lain mungkin kita coba untuk yang pertama dulu ya Bapak Ibu ya. Monggo. Oke. Kita akan ambil fotonya. 3, 2, 1. Oke. Lagi Bapak Ibu, jangan-jangan ada yang baru bergabung ini. Iya betul Pak. Nah, kita akan sekali lagi ya. Jangan lupa jempol